satu langkah pasti. Berjuta kali turut aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan, May Day hari ini kawan-kawan adalah festival kita kaum tertindas kawan-kawan. Kita mahasiswa yang ditindas secara birokrasi kampus. Kaum buruh, kesejahteraannya juga belum tercapai saat ini kawan-kawan. Di sektor tani, di sektor agraria masih banyak pengalihan fungsi lahan, masih banyak perampasan ruang hidup kawan-kawan. Hari ini para elit politik sedang melakukan konsolidasi politik untuk bagaimana menguatkan kekuatan mereka dalam menindas kita kaum populis kawan-kawan. Aparat keamanan, baik itu militer, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, tidak jelas keberpihakannya kawan-kawan. Dari jadikan momentum May Day ini kawan-kawan sebagai hari festival kaum tertindas bagi kita, harinya kaum populis bagi kita kawan-kawan. May Day ini sebagai satu momentum, sebagai suatu pergolakan, sebagai suatu momentum yang memantik semangat gerakan untuk bersatu dan melawan sistem kapitalisme hari ini kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan kita saksikan di berbagai platform media, baik itu media nasional maupun media milik para belajar, media milik para elit politik. Isu-isu yang dikeluarkan adalah yang tergabung dalam aliansi rakyat untuk 1 Mei, kemudian mengusung tema perkuat gerakan rakyat, hancurkan kapitalisme, wujudkan demokrasi sejati. Oke, jadi baik kawan-kawan, dalam momentum Hari Buruh hari ini, sikap kami dari kesatuan dari aliansi rakyat untuk 1 Mei dengan tema memperkuat gerakan rakyat, hancurkan kapitalisme, wujudkan demokrasi sejati. Pandemi COVID-19, rakyat Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah fundamental, yaitu masalah ekonomi sebagai basis utama penghidupan rakyat Indonesia. Pada tahun 2020, BPS mengeluarkan data sensus ekonomi menurun sebanyak 2,7% dibandingkan pada tahun 2019. Penurunan ekonomi di sektor lapangan usaha yang terdalam diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 15,4%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,2%, jasa perusahaan sebesar 5,44%, jasa lainnya sebesar 4,10%, dan perdagangan besar dan eceran pada BPJS 2020. Struktur perekonomian Indonesia secara parsial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 58,75%, yang memberikan kontribusi terhadap, kemudian diikuti Pulau Sumatera sebesar 21%. Selain Pulau Kalimantan sebesar 7,98%, Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Tentunya siklus ekonomi yang semakin menurun berdampak besar kepada rakyat Indonesia. Di sisi lainnya, kelas pekerja atau buruh yang berada pada sektor produksi yang menguntungkan kehidupannya pada kondisi bisnis yang berubah-ubah semakin tidak jelas status pekerjaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan angka luar biasa yang dihadapi 29,12 juta penduduk usia pekerja di masa pandemi 2020 sampai 2021. Sebanyak 2,56 juta menjadi pengangguran, di antaranya 760.000 penduduk menjadi bukan angkatan kerja dan 1,77 juta penduduk tidak bekerja. Di sisi lainnya, persentase sebanyak 17,6% kelas pekerja atau buruh dirumahkan tanpa upah dan di PHK sebanyak 12,38%.
Dalam konteks ini, siklus ekonomi menunjukkan bahwa kepastian pekerjaan untuk kelas pekerja dan buruh sangat terancam statusnya dalam suatu perusahaan. Kekuatan ekonomi global pasca krisis kapitalisme nyatanya tidak pernah menemukan titik pemulihan yang signifikan. Resesi global sejak tahun 2018 yang diperparah dengan pandemi sejak awal tahun 2020 telah menyeret kapitalisme ke dalam tahapan krisis yang semakin dalam. Berbagai sektor ekonomi macet, mulai dari permodalan, produksi manufaktur, distribusi barang omnibus law. Wujudkan pendidikan gratis. Sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Sahkan RUU pekerja rumah tangga. Hapus utang luar negeri. Nasionalisasi aset vital di bawah kontrol rakyat. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Berikan THR 100%. Cabut IPL Wadas dan Jomboran. Cabut Undang-Undang Keistimewaan. Cabut Pergub nomor 1 tahun 2021. Berikan upah layak nasional. Hentikan eksploitasi alam. Hentikan represivitas aparat. Sahkan RUU masyarakat adat. Stop PHK massal. Berikan kepastian kerja dan jaminan hidup yang layak bagi buruh. Tolak OSUS jilid 2 di Papua dan tolak pemekaran di Provinsi Papua Tengah. Tarik militer di Papua. Bebaskan tahanan politik pada masa aksi Omnibus Law. Usut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM. Wujudkan reformasi agraria sejati. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup kaum miskin kota! Hidup perempuan yang melawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh bersatu, rakyat tak bisa dikalahkan. Buruh berkuasa, rakyat sejahtera. Bergerak berbareng rebut demokrasi sejati. Saya kebebasan nasional. Hidup buruh!